Motor diesel ini adalah yang satu silinder adalah merupakan mesin konversi energi. Mesin konversi energi. Ya, mesin konversi energi ini, motor diesel ini adalah alat pengubah energi kimia bahan bakar. Dia energi disimpan dalam bentuk energi kimia. Ya kan? Solar itu adalah energi yang disimpan dalam bentuk kimia. Jadi akan dirubah nanti oleh motor diesel. Alat motor diesel itu adalah alat pengubah energi bahan bakar dari kimia, nanti akan dirubah menjadi panas, dari panas menjadi energi mekanik. Ini akan menjadi sebuah motor atau penggerak dari sepeda motor, mesin buller, mesin bajak yang kita kenal itu ya. Banyak penggunaannya. Yang penting ini bisa dirubah. Bagaimana cara kerjanya? Mesin diesel ini adalah mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak, ya kan? Mesin diesel 4 tak yang berbahan bakar solar, ya kan? Nah, ini langkah pertamanya untuk menghidupkannya. Nah, dia terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah tangki bahan bakar, kemudian ini adalah keran, kemudian ini adalah pendingin, air cadangannya. Kemudian air cadangan akan mendinginkan seluruh bodi mesin dari kepala silinder sampai ke blok silinder. Air masuk ke dalam, ini air cadangan. Oke, ini air. Kemudian ini adalah filter udara, ya kan, diteruskan ke intake, ini ke saluran masuk. Kemudian ini adalah exhaust, ya kan, untuk saluran buang atau knalpot. Kemudian di sini juga ada injection pump atau kita kenal dengan pompa injeksi. Ini berfungsi sebagai pengubah tekanan. Dia berfungsi sebagai menghisap bahan bakar dari tangki, ya kan, injection pump. Kemudian dimasukkan ke dalam injection pump, ada barel di dalamnya, ada plunger, ya kan. Kemudian tekanan ini dinaikkan tekanannya dari tekanan 1 atm, ya kan, dinaikkan nanti untuk motor diesel ini jenisnya adalah direct injection, itu sekitar tekanan 180 sampai 200 bar. Nah, ini dia tekanannya dinaikkan. Ya, fungsinya adalah dinaikkan untuk pengabutan agar bahan bakar yang masuk ke ruang bakar lagi, pada masuk ke ruang bakar itu tidak boleh lagi berupa cairan solar, tapi yang masuk itu adalah kabut. Ya kan, nggak boleh. Kalau dia masuk ke ruang bakar itu adalah cairan, maka gas buangnya akan berwarna putih. Ya, dia akan berasap. Tapi kalau dia kabut, dia tidak akan menghasilkan abu atau asap. Oke. Jadi dia dinaikkan biar partikelnya halus, maka tekanannya dinaikkan sampai ke 200 bar. Direct injection nanti ditembakkan langsung ke ruang bakar padanya. Oke. Kemudian untuk pengontrolan besar kecilnya bahan bakar, ya kan? Ini kita perintahkan, ini tariknya, ya gas, pengaturan gasnya. Oke, besar kecil. Untuk besar kecilnya bahan bakar dimasukkan, di sini ada drive levernya, ya kita gerakkan. Ini drive lever ini tergantung berapa. Ini adalah pada saat kita start awal, ini adalah namanya posisi full load. Full load, ini gas maksimum. Kamu tarik di gas ini, dia akan memberikan gas maksimum, ya kan? Nah, ini kamu tarik, oke, ditarik, ini akan keluar, rek keluar. Ini bahan bakarnya maksimum. Kemudian kamu di start mesinnya, maka semprotan itu sangat besar, namanya posisi full load. Posisi full load. Nah, berapa besar gas yang akan memberikan tergantung dari kekuatan pegas yang diberikan ke drive lever. Drive lever nanti terbagi dua arahnya, satu ke governor. Governor fungsinya adalah untuk memberikan gaya perlawanan untuk memperkecil bahan bakar. Kalau kita berikan gaya yang besar pada pegas ke drive lever, maka governor itu untuk memperkecil bahan bakar, kemampuannya jadi kecil, sehingga putaran mesin menjadi tinggi. Ini yang memperkecilnya, namanya governor. Nanti kamu zoom di video kamu boleh. Nah, kemudian ini adalah injection pump, ini racknya, dia ada membesar kecilkan dari ini ada plunger. Ya, dia menggerakkan plunger untuk menggeser besar kecil. Kemudian tekanan dinaikkan pada saat kita engkol, oke, kita putar, ya kan? Kita putar, ini untuk diesel, langkah hisap, katup masuk membuka, maka katup masuk membuka, maka terbukalah saluran ke ruang bakar, ya kan, ke ruang bakar, maka terhisaplah udara yang sudah difilter oleh filter udara masuk ke ruang bakar, dihisap, masuk, ya kan, masuk, udara bersih masuk ke dalam, kemudian kita engkol terus, kemudian kedua katup
menutup, kedua katup menutup, cerap, terus katup menutup, sampai tekanan ini nanti bertekanan sekitar 22 bar. 22 bar, tekanan sangat tinggi, 22 bar, 22 kg per cm persegi. Pada saat tekanan sudah mencapai 22 kg per cm persegi, ya kan, piston mendekati puncak sekitar 10 derajat sebelum TMA, 10 derajat. Pada saat bersamaan, di injection pump juga terjadi penaikan tekanan minyak. Tekanan minyak naik ke sampai 22, jadi 200 bahan bakar 200, kemudian di ruang bakar terjadi 22 bar. Ini naik 200 bar. Ya kan? 200 bar naik dia tekanan 10 derajat sebelum TMA. Tekanan sangat tinggi, maka injektor membuka. Maka pada piston, pada ruang bakar terjadi semprotan udara panas yang dikompres oleh piston itu nanti akan terbakar, terjadi timbul ledakan, maka pistonnya akan terlempar ke belakang. Terlempar ke belakang, maka piston berfungsi sebagai di sini adalah alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Dia yang merubah. Terus piston ini mengubah tekanan panas ini, ya kan, tekanan ini dua pembakaran ini terus dirubah menjadi tenaga mekanis, diteruskan ke poros engkol. Poros engkol nanti merubah gerak lurus menjadi gerak putar. Bisa dipahami? Ini gerak translasi ini bolak-balik kan. Ada oke. Kemudian ini namanya langkah usaha. Kemudian yang ketiga namanya adalah langkah buang. Maka katup buang membuka. Alirannya diteruskan ke knalpot. Ya, oke. Ini knalpot, kemudian kembali lagi langkah buang, kemudian posisi overlap, outlet katup mulai menutup, katup membuka, katup masuk mulai membuka. Pada saat piston berada di puncak, ya kan, kedua katup mengunci. Ini yang dinamakan overlap. Nggak boleh penyetelan klip asal piston di atas, nggak boleh. Ya kan? Ada kalanya itu adalah awal dia langkah hisap, akhir langkah buang. Penyetelan katup dilaksanakan adalah di akhir kompresi. Ya, ini namanya posisi overlap. Kedua katup bekerja. Oke. Kemudian yang Bapak lihat tadi, kamu perhatikan di sini di roda gila ini ada tanda. Ya kan? Maaf. Tanda bisa dia menandakan di sini ada tanda seharusnya, karena ini dari cat hilang. Ya kan, ini adalah top. Ini nyatakan 0. Seharusnya ini kan putarnya ke sini 10 derajat ya. Garis akhir ini namanya adalah garis top. Ini ada titik di sini, titik, kita kasih tanda. Ya kan? Jadi ini adalah puncak. Jadi 10 derajat sebelum TMA bahan bakar mulai terinjeksi 10 derajat ya. Periode dari 10 sampai ke 0 ini namanya delay period. Periode perambatan. Jadi bahan bakar itu kan awal itu kan baru sedikit. Ya kan, pada saat dia berada 2 derajat setelah TMA, maka akan timbul bahan bakar yang diinjeksikan atau namanya main injection. Bahan bakar terbanyak itu 2 derajat sudah TMA, ledakannya akan besar. Dia awalnya aja, pre-nya saja yang di 10 derajat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa melihat ini konstruksi dari knalpot, ini dari konstruksi dari kata buang.